Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok belajar biologi ingin mempresentasikan tugas proyek biologi yang kedua, yaitu mengenai genetika. Jadi, di sini itu adalah anggota kelompok kami, saya Esther Veronica sebagai ketua kelompok, dan juga rekan saya, Ades Afnan Valentino, Elsa Syahrani, dan juga Hari Terangidaun Sijabat. Berikut ini adalah topik pembahasan yang akan kami bahas di dalam presentasi ini. Terdiri dari 5 topik. Yang pertama itu ada hukum Mendel, yang kedua ada penyimpangan semu hukum Mendel, yang ketiga ada pola-pola hereditas, dan yang keempat ada hereditas pada manusia, dan yang terakhir ada mutasi. Genetika. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Hukum Mendel. Apa pengertian dari hukum Mendel? Hukum Mendel merupakan dasar-dasar ilmu genetika yang ditemukan oleh Georg Mendel dari hasil penelitiannya. Sejarah genetika. Sekitar abad ke-19, Mendel melakukan percobaan dengan melakukan hereditasi atau persilangan menggunakan kacang polong atau ercis. Sekitar tahun 1866, Georg Mendel berhasil melaporkan hasil penelitiannya selama bertahun-tahun terhadap kacang ercis. Kenapa Mendel memilih kacang ercis? Yang pertama, kacang ercis memiliki siklus hidup yang cepat. Yang kedua, memiliki keturunan yang banyak sehingga mudah diamati. Yang ketiga, pada kacang ercis mudah dilakukan penyembuhan silang. Dan yang keempat, dapat melakukan penyembuhan sendiri. Selain itu, kacang ercis memiliki 7 sifat kontras meliputi posisi bunga, warna bunga, bentuk biji, bentuk buah, warna buah, tinggi batang, dan warna biji. Di antara 7 sifat kontras tersebut, Gregor Mendel mengamati sifat warna buah, meliputi penyembuhan sendiri dan penyembuhan silang. Apa itu penyembuhan sendiri dan penyembuhan silang? Penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala bunga putih sendiri. Biasanya proses penyerbukan ini hanya menghasilkan satu keturunan yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tanaman lain yang jenisnya sama sehingga menghasilkan variasi keturunan. Dari semua hasil percobaan yang telah Mendel lakukan, dapat diketahui jika ingin menentukan hukum pewarisan sifat, maka harus melakukan 2 jenis persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Dalam persilangan monohibrid berkaitan dengan hukum 1 Mendel, sedangkan dalam persilangan dihibrid berkaitan dengan hukum 2 Mendel. Sebelum membahas mengenai hukum 1 dan hukum 2 Mendel, perlu diketahui bahwa dalam pewarisan sifat terdapat beberapa istilah yang wajib untuk dimengerti. Istilah dalam pewarisan sifat. Istilah yang pertama ada hibridisasi, artinya persilangan. Lalu parental, yang berarti induk atau orang tua. Yang ketiga, filial, yang berarti keturunan atau anak. Yang keempat, alel. Ini berarti variasi dari gen yang ada di kromosom homolog. Terus yang kelima, genotip, yang berarti sifat yang tidak tampak. Yang terakhir, fenotip, yang berarti sifat yang dapat diamati.
setelah kita mengetahui apa sih istilah dalam pewarisan sifat itu, kita juga harus tahu nih apa pengertian dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Di sini, hukum Mendel 1 itu disebut juga dengan hukum segregasi bebas. Kenapa bisa disebut demikian? Karena pada hukum Mendel 1 ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan atau biasa kita sebut dengan segregasi secara bebas saat membentukkan gamet. Nah, alel itu sendiri juga adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Lalu, apa pengertian dari hukum Mendel 2? Nah, kalau hukum Mendel 2 ini kan disebutnya ini asortasi bebas. Kalau hukum Mendel 1 ini segregasi bebas. Itu merupakan suatu perbedaan juga. Lalu, mengapa hukum Mendel 2 ini disebut sebagai asortasi bebas? Karena gen di dalam gamet ini mengalami penggabungan atau bisa kita sebut dengan asortasi. Tadi kita kan sudah membahas mengenai istilah dan juga pengertian tentang hukum Mendel 1 dan 2. Sekarang kita harus tahu dulu gimana sih cara penentuan gamet ini. Jadi pada slide ini tertera cara untuk menentukan jumlah gamet dan juga jenis gamet. Kita bahas mengenai jumlah gamet dulu. Rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Nah, N-nya ini apa? N-nya ini tuh sebagai alel heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Contohnya A besar dan A kecil. Contohnya itu seperti apa sih? Contohnya ini seperti ada gamet A besar dan A kecil. Itu kan rumusnya itu kan 2 pangkat N kan. Nah, N-nya ini kan yang berarti alel. Nah, berarti karena A besar dan A kecilnya ini satu alel, berarti kita masukkan nih N-nya ini menjadi 1. Jadi 2 pangkat 1 yang bernilai 2. Lalu, bagaimana jika alelnya itu ada 2? Berarti kan seperti yang di bawah ini kan, ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. Itu berarti alelnya ada 2. Berarti tinggal kita masukkan aja nilai N itu 2. Jadi 2 pangkat 2 jadinya 4 gitu. Lalu kalau jenis gametnya ini sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau dalam jenis ini nggak perlu pakai rumus. Kita tuh dapat melihat sendiri juga. Ini kan contohnya pada gamet A besar dan A kecil ini. Itu terdiri dari 2 jenis, yaitu yang A besarnya dan juga yang A kecilnya. Lalu kalau yang A besar A kecil, B besar B kecil itu ada 4 gamet. Kenapa bisa begitu? Karena di sini kita dapat memisahkan antara antara A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan juga A kecil B kecil. Jadi gametnya ada 4. Kalau yang tadi kan cuma ada 2 doang. Gitu. Jadi kalau jumlah gamet ini pakai rumus, kalau yang jenis gamet ini nggak usah pakai rumus, kita dapat melihat sendiri. Setelah kita pahami bagaimana caranya menentukan gamet, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Apa pengertian dari kedua persilangan tersebut? Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat berbeda. Maksudnya adalah pada persilangan ini hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, contohnya merah, putih, dan sebagainya, atau bentuk bulat, lonjong, dan sebagainya. Pada persilangan monohibrid, berlaku hukum Mendel 1 karena pada saat pembentukan gamet kedua, G2, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam 2 sel anak gamet. Secara bebas di sini dimaksudkan adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen lainnya. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh dan sifat dominasi yang tidak muncul secara penuh atau intermediat. Apa sih pengertian dari sifat dominasi itu yang muncul secara penuh dan sifat yang muncul secara tidak penuh? Yuk lihat slide selanjutnya. Kasus dominasi penuh. Persilangan pada kasus dominasi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat yang kuat disebut dengan gen dominan, dan gen yang memiliki sifat yang lemah disebut gen resesif.
Kasus penuh dominansi tidak penuh atau intermediate. Persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi, tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Persilangan dihibrid. Jika pada persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja, maka pada persilangan dihibrid kita akan memperhatikan dua sifat beda atau lebih. Misalnya warna buah dan bentuk buah, warna buah, bentuk buah, dan rasa buah, dan sebagainya. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum dua Mendel, karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Penerapan hukum Mendel. Di dalam bidang pertanian, membentuk bibit unggul tanaman dengan mengawinkan silang varietas yang memiliki sifat-sifat menguntungkan yang berbeda. Terus di bidang peternakan, sapi yang bersifat unggul, menghasilkan susu yang banyak, badannya gemuk, dan sebagainya. Oke, tadi kan kita membahas mengenai hukum Mendel. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu penyimpangan semu hukum Mendel. Apa aja sih penyimpangan semu hukum Mendel itu? Jadi, penyimpangan semu itu terdiri dari beberapa macam, diantaranya ada atavisme, kriptomeri, polimeri, epistatis, hipostatis, dan juga komplementer. Apa itu afatisme? Penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama adalah afatisme. Afatisme ini adalah interaksi antar gen berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contohnya ini kita dapat lihat pada kasus jengger ayam. Lalu yang kedua, kriptomeri. Kriptomeri ini adalah peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut ini berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau bisa kita sebut dengan kriptos. Contohnya ini dapat kita lihat dengan bunga Linaria marokana. Apa itu polimeteri? Polimeteri adalah interaksi antara gen-gen berbeda alel yang dimunculkan satu fenotip yang bersifat kumulatif, saling menambah. Contohnya adalah warna merah pada biji gandum yang ditentukan oleh dua gen, yaitu M1 dan M2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna merahnya akan semakin kuat. Apa itu epilasis hipotasis? Epilasis hipotasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lainnya yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epitasis, sedangkan gen yang ditutup disebut hipotasis. Contoh kasus epitasis dan hipotasis dapat ditemukan pada persilangan labu. Apa itu komplementer? Penyimpangan hukum Mendel yang terakhir adalah komplementer. Komplementer adalah interaksi antara kedua gen dominan berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Latrus adoratus. Pembahasan 3. Di sini ada pola-pola hereditas. Apa saja pola-pola hereditas? Setiap gen yang ada di dalam tubuh kita membawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Hal inilah yang menyebabkan kenapa kita bisa memiliki ciri atau sifat yang mirip, bahkan sama dengan orang tua kita.
Pewarisan sifat dari orang tua kepada anak-anaknya ini disebut dengan istilah hereditas. Macam-macam pola hereditas. Yang pertama ada pautan gen atau gen linkage. Yang kedua ada pindah silang atau crossing over. Yang ketiga ada gagal berpisah atau non-disjunction. Yang keempat ada gen letal. Pautan gen atau gen linkage. Pengertian, pola pewarisan sifat yang pertama adalah pautan gen. Setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan ini yang disebut sebagai pautan gen. Pindah silang atau crossing over. Pindah silang adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya atau non-sister kromatid. Dari sepasang kromosom homolog, peristiwa pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Pada saat itu, satu buah kromatid akan membelah menjadi 2. Peristiwa pindah silang umumnya terjadi pada organisme seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Peristiwa pindah silang akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Hal ini disebabkan karena adanya rekombinasi gen, yaitu penggabungan dari sebagian gen induk jantan dengan sebagian gen induk betina pada saat proses fertilisasi atau pembuahan, sehingga menghasilkan susunan pasangan gen yang berbeda dari gen-gen induk. Gagal berpisah atau non-disjunction. Gagal berpisah merupakan kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri saat pembelahan meiosis. Akibatnya, terdapat gamet yang lebih atau kurang jumlah kromosomnya. Contoh kelainan jumlah kromosom yang diakibatkan oleh peristiwa gagal berpisah. Yang pertama, aneuploidy adalah peristiwa perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu. Perubahan jumlah kromosom ini dapat berupa penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Yang kedua ada eploidy, adalah peristiwa perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada seluruh pasangan kromosom. Hal ini menyebabkan jumlah kromosom individu dengan kasus haploid akan senilai dengan kelipatan kromosom haploidnya. Gen letal. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seseorang individu dapat bersifat normal atau subletal. Terdapat 2 gen letal yang perlu diketahui, yaitu gen letal resesif adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Terus ada gen letal dominan, merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu hereditas pada manusia. Apa saja hereditas pada manusia? Di sini dapat kita lihat hereditas pada manusia itu ada golongan darah dan juga kelainan genetis atau bisa kita sebut dengan keturunan. Kalau kelainan genetis ini tuh yang terpaut ada gonosom dan juga autosom. Sedangkan kalau golongan darah ini ada yang ABO dan juga resus. Sekarang kita bahas yang terpaut autosom dulu dari kelainan genetis atau keturunan. Jadi terpaut autosom ini itu adalah sifat atau kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom tubuh atau autosom. Tetapi ada yang dibawa oleh gen dominan dan ada pula yang dibawa oleh gen resesif dan hasilnya akan berbeda-beda. Kalau yang gen dominan ini itu akan hasilnya seperti polidaktili, brachydactyly atau dan juga thalassemia. Lalu kalau yang gen resesif ini contohnya ada albino dan siklemia. Di sini dapat kita lihat gambarnya. Ini yang polidaktili, dia seperti
jarinya itu tidak lebih jumlahnya jumlahnya lebih banyak dari seperti manusia biasa. Lalu ada Brachydactyl itu sama seperti dia itu juga sama ya, kayak Polydactyl ini, cuman kayak agak ada yang panjang, ada yang pendek. Lalu yang albino ini, dia ini memiliki kulit putih, tidak seperti biasa, tidak seperti manusia yang biasanya gitu, yang seperti memiliki kulit kecoklatan, tetapi kalau si albino ini kayak putih gitu, jadi dia sangat berbeda. Lalu di sini kita dapat lihat yang terpaut gonosom atau bisa kita sebut dengan kromosom kelainan. Kenapa bisa disebut dengan kromosom kelainan? Karena sifat atau kelainan ini tuh dibawa oleh kromosom kelainan. Tetapi ada yang dibawa oleh kromosom X dan juga ada pula yang dibawa oleh kromosom Y. Kalau kromosom X ini nanti hasilnya seperti kita buta warna atau hemofilia. Lalu yang kromosom Y ini contohnya seperti hipertrikosis, Webetus, dan juga hystrix gravior. Di sini dapat kita lihat gambarnya ya. Nih yang hipertrikosis tuh dia tumbuh banyak bulu di wajahnya. Lalu Webetus ini jari satu dengan yang lainnya itu saling menyatu dan juga hystrix gravior ini. Tuh ya dapat kita lihat. Golongan darah. Golongan darah memiliki golongan yang berbeda-beda sesuai dengan antigen atau agglutinogen yang terdapat di permukaan eterosit. Tipe A, B, O. Golongan darah A memiliki tipe A pada sel darah merahnya. Golongan B memiliki antigen A pada sel darah merahnya. Golongan AB memiliki antigen A dan B pada sel darah merahnya. Hal ini juga menandakan orang dengan golongan AB tidak memiliki antibodi A dan B pada darah. Golongan O tidak memiliki antigen A dan B pada sel darah merahnya. Namun, orang yang memiliki golongan darah O memproduksi antibodi A dan B di dalam darahnya. Golongan darah tipe resus positif R besar, H kecil, R besar, H kecil, R besar, H kecil, R kecil, H kecil, resus negatif, R kecil, H kecil, R kecil, H kecil. Apa itu mutasi? Apa pengertian dari mutasi? Pengertian mutasi. Mutasi didefinisikan sebagai suatu perubahan yang bersifat mendadak dan bersifat menurun sebagai akibat penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Mutasi pertama kali ditemukan oleh Seth Reed tahun 1870 yang melihat adanya kelainan pada kaki domba yang lebih pendek dari kaki domba lainnya. Kelainan ini diturunkan kepada keturunannya. Pada proses terjadinya mutasi dikenal dengan istilah mutagenesis, sedangkan organisme yang mengalami perubahan tersebut dikenal dengan istilah mutan. Faktor yang masih menjadi penyebab mutasi disebut mutagen. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Di sini ada syarat terjadinya mutasi. Yang pertama, adanya perubahan pada materi genetik. Yang kedua, perubahan tersebut bersifat atau tidak dapat diperbaiki. Yang ketiga, hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunan berikutnya. Mutasi terjadi pada frekuensi rendah di alam, biasanya lebih rendah daripada 1:10.000 individu. Mutasi di alam dapat terjadi akibat zat pembangkit mutasi atau mutagen dan karsinogen, radiasi surga maupun radioaktif, serta loncatan energi listrik seperti petir. Individu yang memperlihatkan perubahan sifat fenotip akibat mutasi disebut mutan.
Gen yang mengalami mutasi pada suatu individu biasanya adalah gen resesif, sehingga dalam keadaan homozigot, karakter perubahannya belum dapat dilihat. Gen yang mengalami mutasi umumnya bersifat letal, sehingga jumlah makhluk hidup yang mengalami mutasi tampak sedikit. Individu yang mengalami mutasi biasanya mati sebelum dilahirkan atau sebelum dewasa. Berdasarkan sel yang bermutasi, ada dua jenis mutasi, yaitu yang pertama mutasi somatik. Adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua, mutasi gametik atau germinal. Adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Berdasarkan tempat mutasi bermutasi, ada dua jenis mutasi. Yang pertama, mutasi kecil atau point mutation, yang adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul gen atau DNA. Mutasi ini biasa disebut mutasi gen. Yang kedua, mutasi besar atau gross mutation, adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Mutasi ini biasa disebut dengan mutasi kromosom atau aberasi. Penyebab mutasi. Pertama, perubahan struktur kromosom. Di sini ada 6. Yang pertama, delasi kromosom, duplikasi kromosom, inversi kromosom, translokasi kromosom, isokromosom, dan yang terakhir katenasi. Penyebab mutasi yang kedua adalah mutagen. Mutasi gen ini disebut juga mutasi titik atau point mutation. Mutasi ini tuh terjadi karena adanya perubahan struktur gen atau DNA. Mutagen ini juga memiliki jenis-jenisnya, diantaranya ada mutasi salah arti atau missense mutation, yaitu perubahan suatu kode genetik yang umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino terkait pada polipeptida berubah. Lalu yang kedua, mutasi diam atau silent mutation. Mutasi diam ini biasanya disebabkan karena terjadinya mutasi transisi atau transversi. Lalu yang terakhir ada mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop. Faktor-faktor penyebab mutasi. Zat atau sesuatu yang menyebabkan mutasi disebut dengan mutagen. Macam-macam penyebab mutasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ada mutasi alami. Mutasi spontan adalah perubahan yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya. Faktor penyebabnya adalah panas, radiasi sinar kosmis, matahari, serta kesalahan DNA dan dalam metabolisme. Yang kedua, mutasi buatan adalah mutasi yang disebabkan oleh usaha manusia. Mutagen merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi. Mutagen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada mutagen bahan kimia. Contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Yang kedua, mutagen bahan fisika. Contohnya adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan dinar magma. Yang ketiga ada mutagen bahan biologi. Contohnya adalah virus dan bakteri. Di sini ada pemanfaatan mutasi. Yang pertama ada terapi sel-sel tumor, aplikasi radiasi sinar menion atau radioterapi, dan kemoterapi untuk menghambat perkembangan sel-sel tumor dan kanker. Yang kedua ada pemuliaan, radiasi sinar menion seperti sinar gamma dari CO60 digunakan untuk mengubah susunan basa nitrogen pada DNA dengan harapan sel akan mengalami mutasi yang menguntungkan.
Yang ketiga, zat kimia. Zat kimia seperti digitonin, ingun, dan kolchisin akan dakan untuk mendapatkan benih yang bersifat unggul seperti gandum, tomat, dan kol. Tanaman poliploidi. Tanaman ini dianggap menguntungkan karena memiliki buah besar, tidak berbiji, dan produktivitasnya tinggi. Dampak mutasi bagi kehidupan. Apa saja dampak positif dan negatif mutasi terhadap kehidupan? Dampak positif dari mutasi. Yang pertama, dapat meningkatkan hasil panen produksi pangan seperti gandum, tomat, kacang tanah, dan kelapa. Yang kedua, dapat meningkatkan hasil antibiotika seperti muatan penicillium. Yang ketiga, dapat memeriksa proses biologi atau transport elektron pada fotosintesis dan fiksasi nitrogen pada bakteri. Yang keempat, membantu dalam proses penting untuk evolusi dan variasi genetik. Yang kelima, mampu menambah keanekaragaman. Dampak negatif dari mutasi adalah dapat menyebabkan timbulnya beragam penyakit berbahaya seperti sindrom dan kanker. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.